Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya hadirkan dari treat horornya Mas Dio Seta yang berjudul Kultus Bangunan Belanda. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Saat sekolah dulu sempat ada kasus murid yang menghilang beberapa hari karena terlibat suatu kelompok mencurigakan. Namun, dulu masih berhubungan dengan kelompok agama yang diketahui menyimpang. Tapi kisah dari salah satu pembaca ini berbeda. Cukup bikin saya bergidik ngeri membayangkannya. Untuk nama dan lokasi sedikit saya samarkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan mengenai kebenaran kisah ini, mohon dinilai sendiri. Tidak ada paksaan untuk percaya. Panggil saja aku Nisa. Aku bersekolah di salah satu SMA favorit di Jakarta Utara. Dan saat kejadian itu aku masih menduduki kelas 10. Sempat ada satu masa di mana keluargaku sedang berantakan. Bapak kena tipu dan kedua orang tuaku jadi sering bertengkar. Kejadian itu membuatku sering terlihat murung dan menyendiri di sekolah. Teman-teman sering mengajak untuk bergabung, tapi entah mengapa aku merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk menyendiri dan melamun. Di saat itulah aku mulai dekat dengan Fitri, anak kelas 10, tapi dari kelas yang bersebelahan denganku. Samalah denganku kelas 10. Aku pernah mendengar cerita tentang Fitri, yang dulu memang merupakan anak pendiam dan dari keluarga broken home. Namun, beberapa bulan terakhir ini dia berubah menjadi drastis. Jadi orang yang ceria. Aku merasa cocok dengannya. Dan sesekali sering pulang terlambat hanya untuk mampir makan mie ayam atau ke toko buku untuk menghabiskan waktu. Walau begitu, ada hari di mana Fitri tidak bisa diganggu. Setiap hari Selasa, dia selalu ada kegiatan yang tidak pernah ia ceritakan sedikit pun padaku. Ada kejadian di mana aku pernah menangis di depannya dan berharap ingin pergi dari rumah yang kutinggali saat ini. Fitri ini benar-benar menemaniku. Dan baru saat itu Fitri mengajakku ikut ke suatu tempat yang selalu ia datangi di hari Selasa. Perkenalan. Temenin aku aja. Di sana banyak teman yang lebih care sama kita, ucap Fitri saat itu. Fitri mengajakku menaiki Kopaja menuju arah kota. Kami beberapa kali menyambung menggunakan angkot hingga tibalah di sebuah tempat yang benar-benar tidak kuduga. Ada sebuah bangunan Belanda yang sudah tua, seperti tidak terurus, dan aku juga tidak menyangka Fitri akan mengajakku masuk ke tempat itu. "Ah, yang bener aja, Fit. Kamu mau ngajak uji nyali di sini?" protesku. "Tenang, percaya aja sama aku," jawab Fitri santai. Ia mengajakku memasuki salah satu gang yang tak jauh dari tempat itu. Di dekatnya ada banyak mobil terparkir di pinggir jalan. Fitri pun mengajakku masuk melalui sebuah pagar kecil yang hanya berjarak beberapa meter dari pintu bangunan. Aku tahu bahwa pintu ini masih satu bangunan dengan bangunan Belanda tadi. Yang aku ingat ada satu warung rokok kumuh
dengan sedikit dagangan berada di dekat pagar itu. Aneh, saat masuk, bangunan ini tidak seperti yang terlihat dari luar. Isi bangunan ini begitu bagus dengan wallpaper dan dekorasi yang tertata rapi. Ada banyak ruangan besar dan banyak orang sedang ngobrol atau sekedar bersantai di sana. Di tengah-tengahnya ada taman dan kolam yang tak terlihat dari luar. "Wih, ini tempat apa, Fit?" tanyaku bingung. "Tempat yang akan kita sebut rumah," jawab Fitri sambil tersenyum ramah padaku. Bangunan Belanda. Aku dipertemukan pada seorang perempuan yang sudah berumur di salah satu ruangan. Kalau aku disuruh menggambarkan, aku seperti sedang menghadapi seorang psikiater. Ia menanyakan berbagai hal tentang keluarga dan masalahku. Perempuan itu sangat menunjukkan kepeduliannya. Namun bagiku, perhatian dan apa yang ia katakan padaku terlalu berlebihan. Faktanya, masalah keluargaku tak sekelam itu. Aku memakluminya karena mungkin banyak orang dengan masalah seperti itu di tempat ini. Dari ruangan itu, Fitri mengajakku ke sebuah ruangan lagi. Namun, di jalan Fitri berpapasan dengan seseorang yang membuatnya tersenyum sumringah dan mengejarnya. "Ayah!" Fitri memanggilnya ayah. Anehnya lagi, Fitri tidak canggung untuk memeluk dan menyapa serta memberikan pipinya ke orang itu. Entah apa yang mereka bicarakan, namun mereka sempat menoleh ke arahku. "Kalau sudah di sini, jangan mikir beban lagi ya. Dibikin seneng aja kayak si Fitri," ucap orang yang Fitri sebut ayah itu. Aku hanya mengangguk dan kembali memepet pada Fitri. "Mudah-mudahan nanti kita bisa satu ayah ya," ucap Fitri. Dari perkataannya, aku menangkap bahwa yang dipanggil ayah mungkin semacam pembina atau sejenisnya. Fitri mengajakku ke lorong di pinggir taman di mana sudah tersedia berbagai hidangan seperti acara kondangan. Dan makanan semuanya itu makanan mahal, seperti pizza, makanan Jepang, pasta, bermerek terkenal dan sudah tersedia di sana. "Ini boleh dimakan semua, Fit?" tanyaku takjub. "Boleh, Nis, bebas. Jangan sampai kekenyangan aja." Hehehe, balasnya. Tentu saja aku tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini untuk menikmati hidangan yang tersaji dengan cuma-cuma di sana. Ritual. Setelah puas mencicipi semua makanan yang ada di sana, Fitri mengajakku ke sebuah ruangan besar. Kali ini aku langsung bisa menduga bahwa ini adalah ruangan utama. Dari ucapan Fitri dan beberapa orang di sana, aku segera mengetahui bahwa mereka menyebut ruangan itu Aula Merah. Suasana di dalam seperti sedang kondangan. Hanya orang di tempat ini beraneka ragam, mulai dari remaja sepertiku hingga lansia yang duduk di kursi roda. Ada sebuah panggung dan beberapa bilik di sampingnya. Ada beberapa patung kuno yang lebih mirip seperti koleksi-koleksi arkeolog menghiasi panggung. Hampir tidak ada yang terlalu aneh, sampai mereka meminta setiap wanita yang menstruasi untuk berkumpul di depan. Mereka diminta memasuki bilik satu persatu. Aku yang penasaran bertanya pada Fitri. Katanya mereka yang menstruasi dimintai tolong untuk membasahi selembar kain putih dengan darah menstruasi mereka secara bergantian. Entahlah tujuannya untuk apa. Namun kata Fitri juga, Fitri pernah melakukan hal itu. Tapi mendengarnya saja aku merasa jijik. Sempat ada fase di mana kami diminta untuk hening dengan tujuan bersyukur. Lampu dimatikan dan hanya satu lampu oranye yang menyala di panggung.
Dan disitulah bulu kudukku berdiri. Ada seseorang yang menari di atas meja dengan dandanan pucat seperti sedang kesurupan. Ini benar-benar gak wajar. "Nunduk terus saja kalau takut," ucap Fitri sembari sedikit mendorong kepalaku menunduk dengan tangannya. Teror. Aku sempat ikut dengan Fitri ke tempat itu sampai 2 kali. Pada kedatangan yang kedua, aku mulai berkenalan dengan seorang ayah yang benar seperti seorang pembina. Namun kata Fitri, ayah juga sering mengajak kita bertemu di luar untuk sekedar jalan-jalan atau kegiatan lain. Namun aku ingat, minggu berikutnya adalah tanggalku menstruasi. Aku sedikit jijik melakukan hal yang terjadi di Aula Merah, terlebih saat lampu dimatikan. Aku merasa seperti ada yang merasuk di pikiranku. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak datang bahkan bolos sekolah untuk menghindari Fitri yang terus mencariku bahkan mendatangiku ke rumah. Untungnya, ibu sudah mengkondisikan dan memberitahu bahwa aku sakit. Saat itulah hal aneh terjadi. Malam, saat aku tidak ikut dengan Fitri, tiba-tiba ada sosok yang mengetuk jendela kamarku. Aku sempat menghiraukannya sesaat, sampai teringat bahwa aku ada di lantai 2. Seketika aku merinding. Sekali lagi, suara jendela diketuk. Kali ini aku menoleh ke arah jendela dan mendapati ada sesosok wajah wanita pucat dari jendela itu. Aku teringat, sosok itu menyerupai sosok yang menari di Aula Merah. Saat itu juga keringatku tak berhenti mengucur. Aku pun segera memanggil ibu dan memintanya untuk menemaniku tidur. Minggu depan jangan bolos lagi ya." Paginya Fitri menemuiku dengan wajah sedikit kesal. Langit-langit kamar. Selasa berikutnya, aku memilih untuk tidak ikut dengan Fitri lagi. Kali ini ia begitu kesal dan memarahiku yang tidak mau keluar dari rumah. "Aku gak mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa," ucap Fitri sebelum meninggalkan rumahku. Entah apa maksudnya, namun jelas itu adalah sebuah ancaman. Tapi aku gak peduli. Malam itu aku meminta ibuku menemaniku tidur di kamar untuk menghindari hal seperti kemunculan sosok mengerikan yang terjadi minggu lalu. Esoknya, Fitri tidak lagi menghampiriku. Ia sudah seperti orang lain dan selalu menghindariku. Aku bersyukur karena aku tidak perlu repot-repot menjauh darinya. Tapi ternyata itu bukan berarti aku terbebas dari mereka. Malam berikutnya, aku terbangun di tengah malam. Samar-samar terdengar suara nyanyian seperti yang dinyanyikan di Aula Merah. Seketika aku merinding. Keringatku kembali mengucur dengan perasaan takut. Aku menahan diriku untuk tidak menoleh kemanapun. Tapi suara itu terus terdengar. Aku ingin segera pergi meminta pertolongan pada ibu. Namun saat aku memaksakan diri untuk menoleh, aku mendapati banyak kepala menggantung di langit-langit kamarku. Aku pun berteriak sejadi-jadinya seperti orang kesetanan. Tubuhku bergetar tak mampu menahan rasa takut. Hingga bapak dan ibu masuk ke kamar dan seketika sosok itu menghilang. Fitri. Kejadian itu terjadi tak hanya sekali sampai ibu memutuskan untuk sering menemaniku di kamar. Bahkan, bapak sempat mengajakku untuk ke rumah sakit untuk memeriksakanku. Menurut mereka, aku mulai bertingkah aneh. Aku sering histeri sendiri, bahkan sering pingsan dengan tiba-tiba. Walau begitu, aku tetap tidak menceritakan tentang bangunan Belanda itu pada mereka.
Aku seolah merasa hal bahaya akan terjadi bila mereka mengetahuinya. Barulah saat libur kenaikan kelas, bapak dan ibu mengajakku pulang ke kampung di Jawa Timur. Dan kejadian-kejadian aneh itu tidak lagi terjadi. Entah karena berada di tempat yang berbeda, atau karena kenalan bapak yang dikenal sebagai orang pintar yang sempat mendatangiku di hari pertama aku di sana. Setelah kenaikan kelas, aku sudah hampir tidak berbicara lagi dengan Fitri. Ia terlihat sibuk dan terkadang dekat dengan siswi lain. Namun itu juga tidak lama sampai suatu ketika kabar mengejutkan datang. Sudah lebih dari 3 hari Fitri tidak masuk sekolah. Ibunya datang ke sekolah mencari keberadaan Fitri. Tiap kelas didatangi dan tidak ada anak sekolah yang mengetahui keberadaan Fitri di mana. Ibu Fitri berkali-kali mendatangi sekolah, namun tetap tidak ada petunjuk. Sampai selang dari 2 minggu, sekolah mendapat kabar bahwa Fitri sudah pulang ke rumahnya. Tragisnya, Fitri pulang dengan keadaan mental yang terganggu. Ia sering tertawa dan menangis sendiri. Fitri sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan siapapun dengan baik. Kultus di bangunan Belanda. Apa yang terjadi pada Fitri adalah pukulan keras untukku hingga memutuskan menceritakan tentang bangunan Belanda itu kepada kepala sekolah. Namun, hal yang membuatku kaget ternyata ada seorang siswi kakak kelas yang sudah memberitahu kepala sekolah tentang tempat itu terlebih dahulu. Ibu Fitri bersama pihak sekolah sempat menyambangi tempat itu saat Fitri hilang. Tapi tempat itu sudah kosong tanpa ada satupun orang ataupun barang mewah di sana. Saat itu mereka hanya bisa pasrah. Aku menemui siswi kakak kelas yang menceritakan tentang bangunan itu kepada kepala sekolah. Ternyata sebelumnya ia tak lain dengan Fitri. Ia sudah lama berada di kultus itu dan sempat histeris dan hampir gila saat orang tuanya mengetahui tentang hal itu dan melarangnya. Namun ia tertolong setelah direhabilitasi dengan cara keagamaan. Menurutnya, ritual penyerahan darah menstruasi itu adalah ritual agar pengikutnya bisa terikat secara goib. Mereka yang sudah melakukannya akan senang dengan pria manapun di kultus itu. Dan mengenai Fitri, inilah informasi yang didapatkan dari kakak kelasku. Dia sempat hamil, diketahui dari hasil visum. Kultus yang tahu tentang itu mengajaknya untuk pergi berwisata di tengah laut dengan kapal pesiar, seperti ada perempuan lainnya yang hamil dari anggota sekte. Namun, tujuan utama mereka adalah mengeluarkan janin itu dari tubuh Fitri. Hal ini diceritakan kepada kakak kelasku oleh korban yang serupa dengan Fitri. Ada sekelompok petinggi di sana yang menyaksikan bagaimana prosesi pengeluaran janin. Mereka benar-benar menikmati pemandangan itu dengan tatapan yang berbeda dan menjijikkan. Setelahnya, Fitri yang tidak bisa melawan juga dipaksa melihat bagaimana janinnya dimasak dan dihidangkan untuk petinggi kultus. Fitri menangis, berteriak, minta tolong. Namun hal itu hanya menjadi tontonan mereka saja karena di tengah laut. Teriakan histeris dan ekspresi Fitri saat itu adalah bumbu terbaik untuk hidangan janin yang mereka makan saat itu. Selesai. Oke, ternyata ada satu lagi ya sekte yang menyeramkan selain yang diceritakan oleh Mas Danton. Mungkin metodenya berbeda-beda gitu ya. Ada yang minum darah, ada yang ya ini kayak minum darah menstruasi atau makan darah menstruasi gitu ya. Tapi kalau dilihat ini dari cerita Mas Dio ini kayaknya anggotanya ini cabul semua ya kayaknya ya. Jadi kayak mereka butuh darah menstruasi dari seorang wanita, terus kayak dibuat
agar wanita itu suka sama para lelaki yang ada di kultus itu gitu. Mungkin aja kan, ya mohon maaf, ada pesta seks atau apa gitu, hamil nanti dibunuh janinnya, dimakan gitu mungkin. Ya hati-hatilah pokoknya ya. Hidup di kota besar ataupun kota kecil sama aja. Tetap mereka itu pasti ada lah. Seperti itu. Sekte-sekte seperti itu tuh pasti ada. Cuman mereka kan benar-benar tidak menampakkan dirinya. Dan kalaupun menampakkan dirinya, apakah kita percaya? Kan kadang-kadang nggak juga gitu. Oke baik, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.